Hai semuanya, kembali lagi ketemu dengan aku, Mami Grace di sini. Nah, Mam, setelah aku buat beberapa video yaitu pengertian autis sendiri, pantangan pola makan anak, dan jenis-jenis terapi, banyak ya, Mam. Termasuk juga terapi misek itu saya sudah buat semua di sini komplit ya, Mams. Nah, setelah itu kan ada beberapa pertanyaan dari para mams yang cantik-cantik ya kan. Mereka menanyakan, "Mams, sebenarnya kita kalau udah mengetahui anak kita itu adalah salah satu anak yang berkebutuhan khusus, gimana sih caranya atau dokter apa sih yang mesti kita jumpai dulu? Terapi apa dulu? Terus berapa sih budgetnya?" Di segmen ini kita akan membahasnya. Tapi aku sarankan ya untuk kalian tidak men-skip video ini karena informasi ini sendiri sangat penting dan kalian sendiri tidak ketinggalan informasi atau tidak salah informasi ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk selalu mendukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaik dari aku. Oke Mams, di segmen ini kita akan membahas semua tentang pertanyaan kalian. Ada yang menanyakan kan, dokter apa sih yang mesti kita jumpai, bagaimana sih caranya, dan berapa sih budgetnya, dan terapi apa aja buat anak kita. Nah, aku akan menguliknya, membahasnya satu persatu. Di sini yang akan aku gunakan adalah layanan BPJS. Yang aku mau share di sini adalah masalah pengalaman saya pribadi. Kalau ada pun prosedur-prosedur di luar daripada yang saya sebutkan, itu tidak masalah karena setiap orang beda cara, beda tahapnya, setiap orang beda kebutuhannya. Enggak semua itu step itu atau cara itu sama ya, Mams. Jadi yang mau saya share di sini adalah pengalaman saya pribadi. Kalau teman-teman punya cara lain atau metode lain, boleh share di kolom komentar agar kita juga sama-sama tahu, oke? Langkah pertama, kita harus mempunyai kartu BPJS. Bagaimana sih si ibu nanya-nanya langkahnya tapi kartu BPJS nggak punya? Nah, kalau bagi yang belum punya, segera didaftar ya, Mams. Dan kalau yang sudah punya, jangan lupa rutin dibayar setiap bulan. Yang kedua adalah kalian harus pergi ke tempat pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Salah satunya adalah puskesmas. Nanti kalian pergi ke puskesmas, kalian daftar untuk mengambil nomor antrian, biasanya akan dialihkan ke dokter umum. Nah, di dokter umum sendiri, kalian akan disuruh menceritakan bagaimana keadaan anak kita, dan selanjutnya biasanya kita akan dialihkan ke poli tumbuh kembang anak. Nah, di poli tumbuh kembang anak sendiri yang akan dilakukan adalah observasi terhadap anak kita. Apakah betul anak kita ini adalah salah satu anak yang berkebutuhan khusus? Sudah selesai dari tumbuh kembang anak, kalian di situ boleh meminta rujukan ke dokter anak di rumah sakit. Kalau masalah dokternya itu tergantung lokasi ya, Mam, tergantung kota. Kalian boleh pilih dokter yang bekerja sama dengan BPJS atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Terserah mana dokter yang paling kalian cocok, yang paling kalian sayang, boleh pilih. Itu tergantung lokasi dan kota. Kalau untuk di Batam sendiri, saya sarankan untuk ke Rumah Sakit Awal Bros ya. Di sana sangat banyak sekali dokter-dokter anak. Kenapa harus di Awal Bros? Karena memang nanti akan ada pelayanan berkelanjutan termasuk ke terapinya. Biar mamsnya nggak bingung, nggak capek bolak-balik ke rumah sakit mana ya.
Kita kan sudah mendapat surat rujukan dari puskes, ya kan? Dan pergilah kita ke rumah sakit yang kita ajukan tadi. Nah, di sana kita akan bertemu dengan dokter anak. Di dokter anak sendiri kita akan menceritakan keadaan anak kita. Nah, dokter anak sendiri di sini hanya memvonis atau mendiagnosa anak kita buat memastikan betulkah anak kita ini salah satu anak berkebutuhan khusus. Begitu ya Mams ya. Di sini kita hanya mendapat diagnosa atau memastikan diagnosa dari dokter itu sendiri. Kayaknya sih begitu ya kalau menurut aku. Setelah kita dari dokter anak, kita akan dirujuk ke dokter rehab medik. Nah, dokter rehab medik inilah yang memutuskan anak kita itu dapat terapi apa, jenis terapi apa, atau mungkin berapa banyak terapi yang dibutuhkan. Nah, yang memutuskan itu adalah dokter rehab medik. Kalau di awal bros, yaitu di Batam, itu biasanya ditangani oleh dokter Fisher. Kalau untuk sejauh ini ya Mams, masih ditanggung oleh BPJS sendiri ya. Aku dulu begitu waktu masih anakku ini umur 3,5 tahun, kurang lebih 4 tahun yang lalu lah ya. Tapi nggak tahu kalau ada perubahan-perubahan terbaru sekarang ini. Sejauh ini sih sepertinya masih ditanggung BPJS kalau selagi mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ya. Nah, setelah dari dokter Fisher tadi, nah kita akan dibuatkan jadwal untuk terapi anak kita. Nanti itu yang nentuin adalah pihak rumah sakit sendiri. Biasanya kalau pengalaman saya Mams, itu kita waiting list ya, paling cepat dipanggil 3 bulan. Untuk terapi sendiri itu beda-beda ya, tergantung anaknya ya Mams. Beda anak, beda kebutuhan. Tapi pada umumnya terapi itu bertahap, seperti dari okupasi dulu, integrasi, sampai terakhir ke TW. Kalau Mams belum paham itu terapi-terapi itu, Mams boleh tonton video saya sebelumnya. Nah, ini ada linknya nih di sini nih. Saya siapkan linknya di sini. Mams tinggal klik itu aja biar lebih paham jenis-jenis terapi ya, Mams. Dan kalau kita sudah disuruh menunggu, biasanya akan ditelepon ya. Yaitu tadi harus menunggu sampai 3 bulan tadi. Nah, sembari kita nunggu jadwal untuk terapi, tunggu panggilan dari rumah sakit sendiri, kita juga bisa pergi ke dokter, bukan dokter sih, psikiater ya, psikolog. Pergi ke sana agar anak kita dites buat memastikan aja, buat meyakinkan diri kita sendiri bahwa anak kita memerlukan yang namanya terapi-terapi tersebut ya Mams. Nah, kalau sudah ditelepon dan disuruh datang, disitulah kita mulai yang namanya terapi. Dan sampai terapi ini sendiri masih ditanggung BPJS. Dan perlu Mams ketahui, kalau sudah dipanggil terapi ya datanglah terapi. Harus telaten dan hasilnya tidak instan, harus sabar biar subur kayak saya Mami Grace. Subur kan? Bang. Untuk wilayah Batam sendiri di sini ada yang namanya PLA Mams. PLA itu adalah pelayanan autis. Itu alamatnya ada di Legenda Melaka di Batam Center. Gedungnya orange tinggi itu. Nah, di situ ada PLA khusus pelayanan autis. Mams boleh deh kalau memang merasa perlu penambahan terapi, Mams boleh juga daftar di sana untuk mengajukan terapi anak kita. Yaitu tadi harus waiting list juga, harus sabar ya Mams, sabar. Saya udah bilang sabar tadi. Biasanya di PLA sendiri itu ada 3-4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang PLA tadi yang di Kota Batam, boleh komentar di kolom komentar, tanya aja di situ. Nanti saya akan bantu jawab karena memang anak saya sendiri terapi di sana selama 2 tahun. Aku juga mau ngasih tahu nih bahwa di Batam sendiri ada itu yang namanya Autis Center. Autis Center ini namanya rumah kita yang berada di Pasir Putih kalau nggak salah ya. Kalau Mams juga pengen anaknya terapi, boleh daftar di sana. Yang punya yayasan itu Ibu Riniatun yang paling cantik. Karena beliau sendiri adalah kepala yayasan daripada pelayanan autis tadi. Tapi untuk sekarang saya nggak tahu ya bagaimana caranya mendaftar. Karena memang kita masih dalam masa COVID ya. Mungkin nanti setelah ini saya akan coba menghubungi beliau.
bagaimana caranya atau bagaimana respon dari beliau untuk masalah kita ini. Kita mau anak kita terapi tapi masih masa COVID. Nanti saya akan coba cek, saya nggak tahu bagaimana pastinya. Oke deh, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye bye.